Saya Dwi Kerlangga, NIM saya 2018870088. Saya berasal dari program studi pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi sebagai tempat bernaung, sarana komunikasi, dan rangkaian proses guna untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah organisasi sistem pertandingan olahraga. Organisasi merupakan sebuah wadah perkumpulan bagi beberapa orang atau komunitas yang memanfaatkan sumber daya, antara lain seperti lingkungan, keahlian, maupun materi. Menurut beberapa ahli seperti Stoner, mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu pola hubungan-hubungan di mana orang-orang yang berada di dalam organisasi itu berada di bawah pengarahan atau bimbingan dari ketua atau manajer dari organisasi tersebut mengejar tujuan bersama. Adapun karakteristik dari komunikasi dalam organisasi, yaitu bersifat mengikat dan komunikasi yang terjalin bersifat birokrasi dan saling bergantung satu sama lain. Komunikasi yang ada dapat terjalin secara vertikal dan juga horizontal untuk membantu mencapai tujuan utama dari organisasi tersebut. Sebuah organisasi yang ingin berkembang haruslah memiliki komunikasi yang baik bagi para anggotanya untuk dapat menjadi sebuah sarana komunikasi yang aktif dan juga efektif. Organisasi dapat menjadi sebuah wadah untuk berproses ataupun berkembang bagi sekumpulan orang yang memiliki ketertarikan yang sama dan tujuan yang sama. Rangkaian proses pembentukan kelompok dan organisasi sosial pada dasarnya, pembentukan kelompok dan organisasi sosial dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan, atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam proses selanjutnya didasarkan adanya hal-hal berikut. Satu itu ada persepsi. Pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan intelijensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya terdapat satu atau lebih punya kemampuan intelektual atau yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa menginduksi anggota lainnya. Yang kedua itu ada motivasi. Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Yang ketiga itu ada tujuan. Terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Yang keempat tentu itu ada organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Yang kelima ada independensi. Kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan di sini merupakan kebebasan setiap anggota kelompok menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Namun demikian, kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok. Yang terakhir, yang keenam itu ada interaksi. Interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok. Karena dengan interaksi akan ada proses transfer ilmu dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi organisasi sebagai tempat bernaung, sarana komunikasi, dan rangkaian proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.